Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1B yang beranggotakan saya Kristi, Sultan, Mentari, Nurilmi, dan Miracle. Saat ini kami akan menampilkan video evolusi Bad Practice menjadi Good Practice PT Garuda Indonesia. Selamat menyaksikan! Dunia penerbangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan maskapai penerbangan dari tahun ke tahun semakin menjadi perhatian karena ketatnya persaingan pelayanan, harga dan promosi yang ditawarkan berbagai maskapai penerbangan. Penerbangan Indonesia sangat berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lain. Kegiatan penerbangan Indonesia sebenarnya sudah dimulai setahun setelah Wright bersaudara berhasil menemukan pesawat terbang. Penerbangan pertama kali di wilayah Nusantara terjadi pada 19 Februari 1913, di mana penerbangan ini merupakan penerbangan militer dengan penerbang asal Belanda dengan menggunakan pesawat uji coba yang didatangkan langsung dari Belanda. Namun saat uji coba terjadi, penerbangan itu gagal karena penerbangan tersebut pesawat jatuh di Kampung Beliwerti. Setelah itu dilakukan pengembangan teknologi dan pelatihan penerbangan. Pada tahun 1924 dilakukan uji coba penerbangan pertama dari Amsterdam ke Batavia dengan pesawat jenis Fokker dan akhirnya dapat mendarat dengan mulus di lapangan terbang Cililitan, Batavia. Pada masa proklamasi kemerdekaan, penerbangan sipil pertama diinisiasi oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada 21 Desember 1949, Presiden Indonesia pun mengusulkan nama maskapai Indonesia, yaitu Garuda Indonesian Airways atau GIA. Penerbangan Garuda pertama kali dilakukan dari Jakarta ke Yogyakarta untuk menjemput Presiden Soekarno, dan sejak saat itu Garuda Indonesia terus mengudara hingga saat ini. Bahkan pada tahun 1950, Garuda Indonesia resmi menjadi sebuah perusahaan negara dengan mengoperasikan 38 pesawat berbagai jenis. Garuda saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesian Hospitality, keramah-tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat. Garuda Indonesia Experience adalah konsep layanan baru yang menyajikan aspek terbaik dari Indonesia kepada para penumpang. Mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba di bandara tujuan, para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramah-tamahan Indonesia yang diwakili oleh salam Garuda Indonesia dari para awak kabin. Dengan pengenalan konsep Garuda Indonesia Experience, PT Garuda Indonesia telah menciptakan ciri khas yang membanggakan sekaligus meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Visi Garuda Indonesia, grup penerbangan bernilai tinggi membawa Indonesia ke kancah dunia dengan target 3,5 miliar US dollar. Misi Garuda Indonesia memaksimalkan nilai grup untuk pengembalian pemegang saham yang lebih baik di antara maskapai regional. Ada beberapa indikasi bad practice yang dilakukan Garuda Indonesia baik dari internal perusahaan maupun eksternal yang menyebabkan perusahaan penerbangan ini hampir pailit. Di antaranya 1. Utang sewa pesawat. Hal ini sebagian besar disebabkan kesalahan manajemen yang dilakukan bertahun-tahun. Melansir pernyataan Kementerian BUMN, mismanajemen yang terjadi antara lain berupa kesepakatan penyewaan pesawat dengan nilai yang berada di atas rata-rata pasar. 2. Rute penerbangan yang tidak menguntungkan. Permasalahan lain dalam manajemen Garuda adalah permasalahan klasik berupa pengoperasian rute yang tidak menguntungkan, bahkan cenderung memberikan kerugian. Rute tersebut sebagian besar merupakan rute internasional yang merupakan salah satu strategi Garuda untuk memperluas pasar. 3. Penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 awal tahun 2020 jelas semakin memperburuk keuangan perusahaan. Pendapatan Garuda semakin menurun akibat sepinya penumpang, menyusul adanya pembatasan pergerakan masyarakat secara domestik maupun antar negara. Data jumlah penumpang Garuda tahun 2020 terlihat anjlok menjadi 10,8 juta atau kurang dari sepertiga jumlah penumpang pada tahun 2019. Tingkat keterisian pesawat terpangkas menjadi 45,17% pada tahun 2020 dibanding 74,28% pada tahun sebelumnya. Setidaknya ada 4 opsi yang terkemuka pada persoalan keuangan Garuda ini. Opsi yang pertama yaitu pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas dari pemerintah melalui penanaman modal negara. Opsi yang kedua yaitu merestrukturisasi utang Garuda dengan melalui pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Opsi yang ketiga yaitu melakukan restrukturisasi Garuda, dan opsi keempat yaitu membiarkan Garuda dilikuidasi dan pemerintah mendorong pihak swasta untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Garuda. Negara juga dapat menyelesaikan masalah struktural maupun kultural di Garuda yang menjadi penyebab masalah keuangan ini. Alternatif best practice yang dilakukan Garuda sebagai upaya-upaya manajemen untuk merestrukturisasi bisnisnya agar menjadi sehat, di antara lain, negosiasi ulang dengan para lessor yang memiliki hubungan dengan kasus-kasus korupsi, melakukan penataan kembali rute-rute yang dioperasionalkan dengan menghentikan penerbangan di jalur yang tidak menguntungkan agar bisa menjadi lebih efisien untuk pelatihan awak dan perawatan pesawat. Penerapan warning system bagi keuangan BUMN, di mana peran Kementerian BUMN dan komisaris yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah dalam pengawasan keuangan BUMN perlu semakin ketat dilaksanakan. Early warning system bagi keuangan BUMN harus semakin diperkuat sehingga permasalahan dapat langsung diketahui dan ditangani sebelum membesar. Kesimpulan video ini adalah Garuda Indonesia merupakan salah satu industri penerbangan Indonesia yang telah meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional dengan menampilkan Indonesian Hospitality, keramah tamahan Indonesia. Walaupun menjadi salah satu industri penerbangan yang besar, nyatanya pada masa pandemi COVID-19 Garuda Indonesia tetap mengalami keterpurukan, bahkan sempat dihadapkan pada opsi untuk membiarkan perusahaan pilot dan menggantikan dengan perusahaan baru atau menggantikan posisi Garuda Indonesia sendiri dengan perusahaan lain yang memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat. Namun, berkat kerjasama dan upaya dari manajemen yang maksimal, Garuda Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi sebuah industri penerbangan yang membanggakan Indonesia.